Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, tauladan kita, Nabi akhir zaman, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Para hadirin, para pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Sifat-sifat Jahiliyah di Era Modern. Sebelum Islam menyebar ke penduduk Mekah, ya, penduduk Mekah terkenal dengan sikap atau sifat-sifat jahiliyah, ya, karena melakukan kemungkaran-kemungkaran yang begitu keji, ya, karena melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, ya, tindakan-tindakan yang tidak memiliki landasan pengetahuan. Seperti apa menyembah berhala, ya, bahkan yang lebih sadis mengubur anak perempuannya hidup-hidup serta melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lain. Ya. Setelah Islam tersebar luas, istilah jahiliyah di penduduk Mekah tidak digunakan kepada mereka yang telah berada di jalan yang benar atau berada di jalan Islam, ya. Istilah jahiliyah tidak merujuk pada waktu atau zaman, namun merujuk pada sifat seseorang, ya. Meskipun pada zaman Nabi sifat-sifat atau perilaku kejahiliaan ini sudah diberangus, ya, atau diberantas, namun sampai saat ini masih kita temukan, ya, atau bahkan kita pernah mengalami sifat tersebut, ya. Ada 5, ya, lebih kurangnya ada 5 sifat jahiliyah, ya, yang ada pada zaman sekarang. Yang pertama, ya, terlalu cinta dunia ketimbang akhirat. Masyarakat pada saat ini, ya, lebih, ya, bersemangat mencari harta, lebih bersemangat menumpuk harta, ya, lebih bersemangat mencari jabatan ketimbang mengejar, ya, akhirat, ya, ketika mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lebih takut, ya, kekurangan harta, kita lebih takut hidup miskin daripada kita takut masuk neraka, ya. Ini sikap atau sifat seseorang yang dijangkiti oleh sifat jahiliyah, ya. Sifat yang kedua adalah mengaku Islam, ya, tapi masih suka melakukan kemusyrikan, ya. Mungkin kita sering melihat atau bahkan mendengar, ya, perilaku masyarakat yang mengarah ke tindakan-tindakan kemusyrikan, ya. Yang baru-baru ini telah terjadi ketika kapal selam milik negara Indonesia hilang atau tenggelam, maka ada satu fenomena yang membuat kita mengelus dada. Para persatuan dukun Indonesia juga ikut andil mencari, ya. Ini salah satu tindakan yang seharusnya tidak perlu dilakukan, ya.
ya mencari membantu mencari kehilangan kapal tersebut, tapi dengan meminta pertolongan selain Allah. Nah, ini tindakan kemusyrikan yang harus kita hindari dan bahkan kita tidak perlu mendukungnya. Ya. Tidak sedikit kita di antara kita beribadah, rajin beribadah. Namun di sisi lain kita mungkin pernah melakukan praktek-praktek kesyirikan, seperti percaya terhadap jimat. Ya. Terus memberikan sesajen-sesajen, ya, sedekah laut dan semacamnya, ya. Serta tindakan yang sering kita jumpai, ya, bagaimana masyarakat datang ke kuburan dengan tujuan mencari berkah, ya, meminta-minta terhadap kuburan, serta mendatangi dukun-dukun. Nah, ini perbuatan yang seharusnya tidak boleh kita lakukan karena akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sikap yang ketiga, sikap jahiliyah, sifat jahiliyah, yaitu membiarkan kemaksiatan terjadi di mana-mana. Selemah-lemahnya iman umat muslim adalah membenci kemaksiatan. Ya. Jadi kalaupun kita membenci, mungkin itu menandakan bahwa kita lemah imannya. Ya. Jadi kemaksiatan ini sudah diberikan tempat, bahkan diberikan fasilitas yang memadai dan cukup bagus untuk mereka. Diskotik, ya, tempat-tempat seks komersial dan lain-lain. Itu sudah diberikan tempat oleh baik pemerintah maupun masyarakat setempat. Jadi kemaksiatan terjadi di mana-mana sehingga kita tidak berani menegur, bahkan tidak berani membenarkan kesalahan-kesalahan itu atau meluruskan kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, minimal kita membenci atas kemaksiatan yang terjadi di sekitar kita. Sifat yang keempat adalah senang melakukan kemungkaran. Ya. Mungkin pernah kita mengalami ketika kita telah melakukan kesalahan atau dosa, kita tidak pernah malu, ya, tidak pernah merasa bersalah, atau bahkan kita berani menceritakan kepada orang lain apa yang telah kita perbuat. Ya. Kita membuka aib-aib kita, padahal Allah sudah menutupnya. Ya. Jadi sikap ini senang melakukan kemungkaran, merasa bangga terhadap dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan. Ya, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang pada golongan tersebut, ya, yang merasa bangga terhadap dosa yang pernah dilakukan. Ya. Terus sikap atau sifat, ya, sifat yang kelima, ya, sifat jahiliyah, menutup telinga dari kebenaran. Ya. Mungkin kita pernah merasa paling benar, paling baik, sehingga kita menolak nasihat, ya, atau masukan saran dari saudara-saudara kita seiman, ya, dakwah dari saudara-saudara kita. Kita kadang merasa lebih baik, lebih bertakwa mungkin, ya. Hal ini harus kita hindari, harus kita jauhi, karena seyogyanya kita manusia membutuhkan manusia yang lain, ya. Jadi ketika ada peringatan atau nasihat dari saudara-saudara kita, maka dengarkan, ya. Jauhi sikap paling baik, ya, merasa paling baik, sikap merasa paling hebat, ya. Maka kita saling membutuhkan, maka dengarkan apa yang disampaikan apabila itu sesuatu yang baik, ya. Jadi untuk agar kita terhindar dari sifat-sifat kejahilian ini, maka kuncinya adalah salah satunya kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Agar kita terhindar dari perilaku tersebut, jangan sampai kita menganggap apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang disenangi oleh Allah, ya, padahal sesuatu tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin para pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya sampaikan permohonan maaf. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.